Baik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat semua ya. Kita masih di metodologi pengajaran. Kali ini di pertemuan yang kelima, kita akan membahas insya Allah satu persatu metode pengajaran secara terperinci. Namun perlu diketahui bahwa pada dasarnya metodologi pengajaran itu ada banyak sekali, sekitar 36 ya, ada overlay, ada juga yang tumpang tindih atau ada yang disamakan ya. Tapi kalau di total-total kurang lebih sekitar 36 metode dalam sistem pengajaran. Nah, Fakira di sini hanya membawa beberapa yang sering digunakan dalam halako ya, dalam bentuk diskus untuk pelajaran materi fikih. Jadi kalau sebetulnya karena topik kita yang akan dibahas adalah bagaimana metodologi dalam fikih, maka di sini yang paling sering digunakan adalah metode-metode yang akan Al-Fakira bahas. Nah, kalau sebelumnya masih ingat ya, insya Allah kita sudah belajar tentang apa itu pengajaran ya, fungsi dan tujuan pengajaran. Sebelumnya juga kita belajar hambatan-hambatan pengajaran yang insya Allah kita pahami dengan baik, sehingga kita sudah masuk pada tahapan bagaimana mengajar dan menyampaikan materi dengan metode-metode yang akan kita pilih, beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam pengajaran fikih nantinya. Nah, ada juga pembagiannya itu banyak sekali ya. Di sini mungkin yang akan kita bahas adalah bagaimana metode ini sangat dalam pembahasan fikih. Yang pertama adalah metode tradisional, karena ini selalu digunakan ya, bahkan di Iran pun sampai saat ini juga dipakai, yaitu sistem halako ya, atau lingkaran belajar bersama guru dan diskusi. Kemudian ada juga talaki, bagaimana mengikuti dengan apa yang telah disampaikan. Dan kemudian kalau dibilang sistem yang paling ramai dipakai adalah yaitu sebuah sistem ceramah atau kita bilang pidato ya. Jadi satu arah dan yang lainnya menyimak seperti itu. Meskipun jumlahnya banyak, audiensnya atau pesertanya sangat bisa menggapai ya materi itu dengan baik. Nah, sistem ceramah ini ya yang sampai sekarang masih digemari oleh para ulama ya. Berikutnya ada juga metode modern kalau yang di fikih ya, diskusi, kemudian metode problem based learning ya, menganalisis, metode proyek terkait fikih, misalnya gimana proyek apa nih yang ingin dibahas. Nah, itu bisa dijadikan sebuah materi ya supaya lebih menarik, atau hukum-hukum atau hukum syubhat. Nah, itu bisa dijadikan sebuah proyek, dicari tahu sampai betul-betul keluar tentang hukum-hukum Islam secara mendetail, halal, haram, makruh, mubah, wajib gitu ya. Kemudian ada juga metode e-learning elektronik sekarang ya, secara online. Sampai sekarang juga kebanyakan alhamdulillahnya ustadz tetap upgrade ya, karena kan ilmu itu tidak ada habisnya. Islam itu terus berkembang, kemudian hukum-hukum itu juga harus mengikuti kondisi, dalam arti menyesuaikan. Otomatis pembelajaran secara online pun masih banyak digemari supaya dapat materi yang sesuai dan spesialis dalam bidang tersebut. Ada juga metode aktif yang bisa digunakan dalam fikih, misal debat, gitu ya, misal hukum-hukum tertentu, kemudian metode role playing, mempraktekkan situasi, ada studi kasus, ya, mind mapping dan sebagainya, gitu ya. Ini diambil dari beberapa sumber secara general. Adapun untuk materi-materi yang metode yang bisa kita pakai saat ini, Ustaz akan mencoba share screen terlebih dahulu. Nah, metode-metode ini juga bisa dipakai ya, karena sangat bisa diamalkan, artinya karena fikih itu bukan hal yang maksudnya kayak matematika gitu ya, tapi lebih ke bagaimana logika dan menggunakan argumentasi. Jadi makanya orang-orang yang bermain fikih itu kalau di hukum sudah masuk di tahapan usul ya, khususnya itu mau nggak mau matiknya harus kuat, filsafatnya harus kuat gitu. Bukan berarti
berlogika ya, dalam arti bagaimana nantinya menyimpulkan materi-materi terkait hukum tersebut. Nah, karena kita hanya fikih, berarti kita sudah praktisi, artinya sudah jadi ya bahan dari perdebatan-perdebatan, karena kita kan tidak dalam rangka membandingkan satu kasus dengan kasus yang lain ya. Artinya kita sedang memberitahu secara general hukum-hukum fikih yang sudah ada secara praktikum, maka metode-metode ini yang bisa kita terapkan. Nah, ada pengklasifikasian dalam pembagian metode kali ini. Nah, di sini dilakukan yang pertama, dilihat dari durasinya seperti apa, kemudian titik fokusnya seperti apa. Kalau titik fokus dilihat ada yang pengen secara kelompok bisa, ataupun secara individual. Nah, kalau sejarah perkembangan tadi dibahas ya, bagaimana tradisional, modern, tadi udah sempat dibahas, artinya bagaimana kita pakai, semakin kita sesuaikan dengan kondisi zaman, semakin menarik, maka daya tangkap atau daya ingat dari para peserta itu jangkanya lebih lama. Karena nanti di masing-masing metode pasti ada kelebihan dan juga ada, jadi tidak ada yang salah di sini ya. Karena tergantung bagaimana yang cocok bagi audiens. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang kita bahas di sini bagaimana belajar. Kita kan dulu sebetulnya teori belajar itu bagaimana mengetahui pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai tertentu, sehingga mencoba memahami proses belajar yang terjadi dalam diri manusia. Artinya di sini kita tahu bahwa tahapan belajar itu adalah menerima informasi, kemudian sampai pada pemahaman yang akhirnya diterapkan. Kalau ada pertanyaan gitu, saya sudah mengajarkan fikih demikian rupa, tapi kenapa masjid tidak diamalkan? Oh, itu lain lagi ya. Kalau tidak diamalkan karena alasan tahu, itu beda. Tapi tahapan kita adalah bagaimana mereka paling tidak tahu apa hukum dan apa yang harus dilakukan di saat kondisi tersebut. Jadi itu namanya kalau kita bilang akhlak fikih jatuhnya, bagaimana apakah mengamalkan atau tidak tuh di luar penerapan dalam metodologi pengajaran kita. Makanya ada hook, sistem hook atau mukodimah sebagai motivasi bagaimana supaya benar-benar diterapkan dalam keseharian. Tapi yang kita tujukan adalah di sini adalah hukum diterapkan sesuai dengan apa yang ada dalam hukum dan fatwa supaya tidak keluar dan menyimpang seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pembahasan ya, bagaimana ciri belajar pasif. Sering sekali ternyata anak keluar ujian ya, paling ketika dipraktek ya, melakukan sebuah ritual hukum-hukum tertentu. Di situ kita lihat bagaimana kalau pelajaran itu pasif, artinya ada beberapa poin yang masih belum diperkuat. Yang pertama, karena berbasisnya hanya sistem hafalan, misal apa contohnya, sebutkan rukun-rukun sholat dan bukan rukun sholat. Nah, itu kan hanya hafalan. Coba sekali dibikin sistem itu tidak hanya hafalan, tapi bagaimana mereka betul-betul memahami bahwa rukun itu lupa dan tidak lupa itu membatalkan sholat. Jadi memahamkan batal itu sayang dong. Sudah ibaratnya niat sholat, tapi gara-gara tidak sengaja meninggalkan salah satu, artinya batal. Jadi hanya sekedar hafalan aja, kadang kata-katanya hilang. Ngapain ya, kayaknya pas duduk enggak pas pas agak bungkuk, apalagi khusus anak-anak gitu ya. Jadi kita sebutkan istilah-istilah itu tapi tidak hanya hafalan, kita ulangi. Makanya metode talaki, pengulangan, diikuti kembali karena kan setiap materi pelajaran itu pasti ada istilah-istilah khusus yang dipakai. Nah, itu tidak asing ketika kita sering mengulang-ulang. Ibaratnya kayak niat, kemudian takbiratul ihram, ya kiam. Kadang kita bilangnya berdiri, kita bilang aja kiam. Nanti ada kiam-kiam yang lain. Kiam pun ada pembahasan kiamnya seperti apa. Nah, itu termasuk bagian dari rukun. Kemudian ruku, ya tidak hanya ruku tapi membungkukkan badan seberapa derajat, misal. Oh, itu lebih masuk ya ketika dibahas secara pengulangan dan jawaban secara mendetail dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Kemudian sujud misal, kemudian ibaratnya inilah yang membatalkan sholat jika sengaja atau tidak sengaja ditinggalkan.
atau pengajaran bersifat umum, cenderung umum, nggak tahu nih, misal ibaratnya ngawang gitu, nggak jelas gitu ya, atau kurangnya inovasi, jadi gimana berpikir kreatif ya, artinya tidak kena. Kalau sholat dibayangkan nih, kita tambahkan sendiri, sehari 5 kali ibadah harus diulang-ulang, artinya kalau satu aja berkurang, nah kira-kira apa dampaknya? Karena kita ada tahu hadis atau akal berkaitan dengan kewajiban sholat. Nah, ini membuktikan bahwa sholat itu hal yang sangat penting, misalnya. Kita bahas inovasinya, kemudian, oh ternyata dari sisi kesehatan pun, olahraga terbaik adalah sholat. Bahkan setelah tidur sekalipun, orang capek banget dan pengen tidur, bangun seperti sholat. Nah, itu kenapa filosofi itu dari satu arah. Jadi cara menarik perhatian ya. Mungkin Al-Fakirah ini beberapa kali ya membahas masalah hook ya. Karena seperti itu anak-anak sekarang itu kalau tidak bermanfaat bagi dirinya, mereka tidak akan pay attention ya. Mereka tidak akan fokus dengan materi yang disampaikan. Jadi usahakan sebermanfaat itu untuk kehidupan terkait hukum-hukum. Jadi karena mungkin kita tahu ya saking rasionalnya seperti itu, misal anak-anak sekarang kritis ya, sampai-sampai apa manfaat dan apa tidak bermanfaat itu, ketidakbermanfaatannya itu sangat dibahas bagi mereka. Kemudian ada juga akibat belajar pasif ya, nggak bertahan lama, kemudian ketergantungan pada guru waktu ujian contohnya misal. Apa itu Ustazah yang namanya ini? Atau ketika soal aja dibahas, yang mana ya? Hukum Islam tuh yang mana ya? Hukum apa misal dibilang hukum sholat itu apa ya? Yang mana? Rukun nggak tahu. Sangat gimana ya? Nggak tahu apa yang diisi oleh anak memorinya. Sampai-sampai istilah-istilah yang sederhana pun menjadi rumit di mata mereka. Karena mereka tahu itu kosakata-kosakata yang nggak tahu bahasa-bahasa kekinian yang dipakai untuk obrolan gaul ya. Tapi justru istilah-istilah fikih yang harusnya kita beratnya menjadi sebuah normalisasi, kita bahas ini langsung paham, akhirnya kita kayak ngulang lagi gitu ya, karena kan nggak kita membahaskan bahas fikih itu kayak bahasa-bahasa yang ibaratnya di luar fikih. Harusnya mereka bukti ketika mereka mempelajari bahasa yang aneh dengan singkatan gamon, misal gagal move on dan lain sebagainya, mereka nyerap. Nah, uniknya dengan istilah-istilah fikih mereka kesulitan. Jadi usahakan tidak menggunakan sistem belajar pasif. Jadi benar-benar kelihatan sebenarnya anak kita belajar pasif bisa dilihat apakah mereka betul menangkap materi yang disampaikan saat ini atau belum. Makanya nanti selanjutnya dengan evaluasi ya, atau closing statement, memberikan kesimpulan dengan berbagai macam cara, baik dari pembawa materi ataupun sistem feedback dari salah satu peserta ataupun para siswi dalam kelas tersebut, atau kurang memanfaatkan sumber belajar. Jadi jarang menggunakan sumber belajar lain selain yang namanya buku dan teks. Wah, kalau buku anak-anak boring. Makanya anak sekarang kan literasi ya. Artinya semua sekarang 3D, visualisasi, pendengaran. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin kita harus sekreatif mungkin membawa hukum-hukum atau membawa sebuah kaidah-kaidah dalam aturan fikih itu dengan hal-hal yang menarik ya. Nah, metode ini biasanya saja, tapi ini bukan berarti dipakai ya, penggunaan. Dan dari cara itu. Tapi kalau orang yang dewasa, ibu-ibu, ujian itu asik. Tapi coba diperhatikan, pengajian ibu-ibu ujian itu biasanya yang komunikatif. Jadi ceramah itu bukan berarti sebagai salah satu metode pasif ya, tapi bagaimana tetap dijadikan sebagai interaktif tergantung bagaimana penceramah membawa alurnya sesuai dengan audiens yang ada. Jadi semenarik mungkin ceramah itu sehingga hukum itu diselipkan, misal nggak harus kalau misalnya dari awal memang mau sistemnya pas pembawaannya tuh resmi gitu ya. Memang sulit, memang sudah kayak metode otomatis metode aku gitu ya, PC. Jadi kebanyakan kayak
Mungkin kalau di salah satu tempat itu untuk SMP SMA tidak pegang fikih ya, tapi selalu respon santri-santrinya bilang gini, sudah fikihnya sudah hafal, mesti nilainya mati lah. Oh, ini hukum. Padahal fikih itu kan paling jelas, halal, haram, wajib, boleh, boleh, kodok. Arti tersebut itu kayak ibaratnya hukum pasti gitu kan. Karena kita kan bukan belajar usul ya, masih ragu-ragu atau lain sebagainya. Nah, yang menjadi masalah adalah kenapa kok anak-anak itu susah gitu ya memahami fikih ya. Berarti pemahamannya fikih itu selalu itu tadi berupa buku plek ketiplek yang ada di daras fikih atau pegangan-pegangan buku kemudian disampaikan langsung seperti itu. Nah, itu membuat anak-anak kayak nggak jelas ya kan, kayak bacaan itu kan nggak jelas. Kita harus merangkai dan menguraikan dengan pendekatan-pendekatan dan analogi yang sangat menarik. Atau ini juga termasuk pasif ya. Nah, tapi pada akhirnya itu bisa juga tergantung bagaimana kitanya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana metode ceramah ya. Karena ini adalah salah satu metode yang bukan berarti pasif ya, ini artinya metode yang sering dipakai, tapi bagaimana dengan tema yang ada kita modifikasi sendiri sesuai dengan kondisi anak-anak saat ini yang terus berkembang dengan kecanggihan teknologi ya. Nah, yang pertama pastinya harus apa tahapan yang harus kita lakukan adalah tahapan mempersiapkan ceramah atau pidato yang ingin disampaikan. Kemudian pembukaan, inti, dan penutup. Misal kalau di sini kita memutuskan persiapan, otomatis kita memahami konteks terbaru nih, bagaimana topik yang akan disampaikan. Kemudian mentalnya anak-anak atau mentalnya peserta seperti apa. Dilihat juga audiensnya ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, anak kecil gitu. Dan yang paling menarik adalah salah satu metode ceramah yang selalu diselipkan, bagaimana sistem cerita itu selalu ada dalam ceramah atau dalam metode apapun ya. Karena tidak mandang usia, semua peserta, semua murid itu paling suka kalau udah bercerita. Jadi pakailah sistem cerita dengan merangkai narasi-narasi tertentu, atau kalau punya pegangan-pegangan tentang cerita-cerita para maksumin yang nggak kalah kerennya ya dengan cerita-cerita ulama yang lain, kalau kita mau bawa sekalian ke sumber aslinya gitu ya. Nah, itu bisa disampaikan sehingga anak-anak tidak akan bosan. Misal bagaimana cara berwudu yang benar. Pernah dengar ya, kayak nasihatnya bagaimana Imam Hasan dan Imam Husain melihat orang tua salah berwudu. Nah, gimana nih cara menegurnya? Jelas ini salah berwudu. Nah, artinya penerapan bisa disampaikan. Begini caranya. Nah, setelah diajarkan caranya wudhu yang benar, nah bawa cerita tersebut misal karena tahu usia Imam Hasan dan Imam Husain saat itu masih anak-anak dan tidak bisa menasihati orang tua, maka caranya mereka kosei, mereka drama gitu kan. Imam Husain pura-pura salah, kemudian Imam Hasan yang menegurnya. Begini loh caranya. Dan di depan orang tua tersebut, jadi orang tua tersebut baru paham, oh selama ini saya wudhunya salah. Ya, itu adalah salah satu cara bagaimana menasehati, artinya mengajarkan dengan cara ahlul bait. Nah, plus dapat akhlak dan moralitas ya. Tapi paling tidak tahu, oh ternyata wudhu itu harus benar. Bahkan untuk usia tua pun kalau salah berat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, artinya membenarkan. Apalagi yang nggak mau berpikir itu bisa pasannya. Cuman urusan nasihat itu gimana urusan wudhu aja salah, perlu ditegur yang usianya udah puluhan tahun dia wudhunya seperti itu baru dikasih tahunya saat itu, apa kewajibannya? Pasti nanti ada keberlanjutan dalam hal tersebut. Apakah dia harus mengkodok atas ketidaktahunya atau dimakfu, ya, berarti dimaafkan. Nah, itu akan ada banyak case-case atau kasus-kasus yang berkelanjutan. Nah, itu setelah kita lihat persiapan mental, latan, persiapan waktu. Nah, ini baru kita bagaimana meliputi persiapan dasar. Kita bisa sampaikan bagaimana kelihatan ya di layar ya, bagaimana digunakan tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama menyampaikan jadi tujuan di sini hari ini. Jadi langsung aja, karena sekarang sat set gitu ya, gas gitu ya, cepet tapi kena
fokus anak itu 15 menit pertama, jadi jangan sampai hilang. Kalau kitanya bisa kuat dan menarik, insya Allah 1 jam nggak lagi. Misal tujuan pertama hari ini kita belajar bagaimana menghadap Allah yang benar, misal. Maksudnya apa Ustazah? Atau Ustadz misalnya. Bisa dilihat, jadi disampaikan. Menghadap Allah yang benar itu kayak kita mau bertamu misal. Apakah bisa sembarangan pakai baju warna hijau, celana kuning, kemudian lengan pendek, kita ada kaos bergambar misal. Kemudian tidak, ibaratnya belum mandi atau segala macam. Nah, itu dibahas secara pembukaannya, ibarat seperti ya, baru nanti intinya adalah tujuannya kita hari ini adalah ingin mempelajari bagaimana tata cara sholat. Kemudian memberitahu audiens tentang pengetahuan yang akan mereka peroleh nantinya. Apa nih? Intinya keluar dari sini teman-teman harus sudah bisa praktek sholat secara misal mazhab tertentu atau misal mazhab Ahlul Bait atau mazhab Ahlus Sunnah, kemudian Ahlus Sunnah yang seperti apa? Karena kan berbagai macam sholat. Jadi diajarkan masing-masing. Oh ini karena kita hidup secara toleransi ya di Indonesia ini dengan berbagai macam mazhab, otomatis perlu dipahami kadang kita sudah kena pembelajarannya di SD. Nah, untuk mengantarkannya menuju ke Ahlul Bait apa sih yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan. Itu sangat detail nantinya. Jadi bisa nanti jatuhnya perbandingan. Nanti akan banyak keluar pertanyaan. Tapi paling tidak kukuhkan dulu biar nggak nyabang, kukuhkan dulu materi hari ini yaitu belajar sholat versi Ahlul Bait. Ketika mereka tidak dapat informasi karena tidak menutup kemungkinan kita sekadar sholat juga di masjid ya nggak masalah, artinya tidak ada ibaratnya tidak ada salah kita nanti akan membahas selama ini ketika misal sholatnya secara Ahlul Bait kemudian bersendak secara sengaja, nah itu tuh bisa membatalkan atau membaca amin kan sesuatu yang tambahan yang nantinya mereka dapatkan setelah mereka benar-benar kuat dengan pembelajaran sholat atau tata cara sholat secara versi Ahlul Bait. Gitu ya. Kemudian ada inti seperti apa intinya gitu ya. Sudah dibahas rukun-rukun, yang bukan rukun, kewajiban, membatalkan, apa saja sholat dilakukan, waktu-waktu sholat, berapa rakaat, kemudian semuanya disebutkan, gerakan sholat, kemudian bacaan sholat, itu semua secara mendetail. Hasilnya nanti bisa dilihat ya, bagaimana catatannya, reaksi seperti apa, atau kalau mau praktek kalau sedikit orang enak, atau perwakilan misal. Nanti teman-teman sekalian yang ibaratnya mempraktekkan menilai. Ini secara tidak langsung ceramah kita tidak menjadi pasif. Kadang kan kalau seandainya cuma searah, selesai wassalamualaikum pulang hukum misal memakan hewan-hewan laut misal, apa saja syarat-syarat hewan-hewan laut yang bisa dimakan misal, itu kan cuma informasi gitu kan. Ada beberapa yang mau nggak mau kita praktek, itu tergantung konteks bagaimana materi yang kita bahas. Gitu. Dari kemarin mungkin bahas sholat ya, tapi mungkin kayak seperti metode ceramah itu kayak membahas hukum-hukum makanan haram, makanan halal gitu ya, cara menyembelih yang benar, misal. Ataupun hukum-hukum yang hanya informatif, nah itu bisa tuh sistem ceramah yang mungkin feedbacknya hanya teman-teman bisa menyimpulkan salah satu atau kita sendiri yang sistem tanya jawab, nggak perlu praktek ya, nah itu kan nggak bisa dipraktekin juga. Selanjutnya, nah apa saja dan kapan kita bisa menggunakan sistem dan metode ceramah ini tadi? Menghubungkan topik baru dengan materi sebelumnya. Jadi ini yang bagus ya, metode ceramah bisa lebih interaktif dan efisiensi ya. Berikan berbagai penjelasan, aktivitasnya, pengalaman pribadi, boleh. Nah, keuntungannya lebih efisien, fleksibel, kemampuan komunikasi lebih enak gitu ya. Tapi terbatasnya adalah hubungan antara guru cuma satu arah, nggak cocok buat keterampilan. Kayak tadi untuk sistem praktek itu sebenarnya bukan di sini ya, itu lebih ke proyek. Tapi kalau mau combine, oh ya perlu diketahui, bukan berarti ketika kita sudah pilih satu metode, kita tidak bisa menggunakan metode lain. Boleh, kita bisa mengkombinasi bahkan 5 metode dalam sekali pembelajaran. Karena batasi satu metode, artinya dia membosankan jatuhnya, flat aja. Tapi kalau dia bisa mengkombinasikan menjadi 5, ya ketika sudah diperinci, misal bagaimana cara ajar ya, apa yang disampaikan, goalsnya apa, otomatis ini sangat bagus dan keren sekali.
keterbatasannya nanti bisa dipahami ya. Tentunya semua metode punya keterbatasannya. Nah, makanya kenapa kita tidak boleh membatasi dengan satu metode. Artinya, metode lainnya itulah yang akan melengkapi keterbatasan atau kekurangan dari metode satunya. Jadi sesama saling melengkapi. Kenapa jadinya goalsnya dapat gitu. Kenapa jadinya anak, oh belajar fikih itu menarik, oh belajar fikih itu menyenangkan, pengen balik lagi, gitu ya. Lanjut terkait bagaimana metode explore. Nah, di sini para siswa artinya para peserta ingin menentukan masalah yang ingin dipecahkan. Kita pertama menentukan, nanti para siswa dan para siswi atau santrinya yang menentukan dan juga memecahkan masalah. Mempertimbangkan solusi yang apa yang bisa digunakan. Ini tentang eksperimen ya. Biasanya ilmu-ilmu eksak sih. Kalau di fikih ya ada beberapa topik ya, tapi tidak semuanya. Cuman ini lebih ke ilmu-ilmu eksak ya, lebih kayak observasi ya, penelitian tertentu. Metode penemuan gitu ya, bagaimana menemukan. Sejauh ini hukum sudah ditemukan ya, tapi ada beberapa hukum yang belum ditemukan seperti perbankan atau kripto misal, atau hukum investasi. Sempat beberapa kali merujuk ya dalam fatwa Rahbar, masih dalam pembahasan gitu ya. Artinya masih dalam tahap dikaji lebih dalam sistemnya seperti apa. Tapi sejauh ini mereka sudah memberikan dalam arti berhati-hati, atau kalau tidak membuat sistem riba dan lain sebagainya, maka ya tidak dipermasalahkan, tapi masih dalam pertimbangan. Jadi endingnya masih pertimbangan. Gitu. Ini mungkin bisa jadi metode penemuan ini nanti artinya keluarlah hukum-hukum Islam, hukum halal haram. Itu yang ditunggu karena kan kita fikih ya. Tapi kalau misal belajar usul, teman-teman bisa menggunakan metode penemuan ini tadi. Metode masalah ya. Misal ada kesalahan yang dicoba lagi. Ini juga sih lebih ke eksperimental ya. Tapi kalau seandainya dalam fikih, mungkin topik yang jarang sekali bisa kita temukan. Atau misal, sebenarnya pemecahan masalah itu banyak sekali ya. Kayak kadang, makanya kenapa fikih itu tidak bisa satu hukum dinisbatkan dengan banyak orang. Oke lah halal. Tapi ketika kondisi setiap orang itu, atau haram misal, bukan halal ya. Artinya wajib ya. Kita kalau di dalam hukumnya wajib, haram, makruh, kemudian mubah, dan mustahab. Misal dalam satu sisi dia wajib, di hukum itu diwajibkan misal. Tapi dalam kondisi tertentu bisa tidak wajib. Makanya tidak bisa konsep pemecahan masalah itu mungkin bisa dijadikan sebuah kasus ya. Saat berpergian atau misal saat sakit atau dokter. Nah, misal artinya ada beberapa keputusan-keputusan yang setiap orang harusnya kalau secara fikih hukumnya sama-sama harus misal wajib. Tapi ketika dikondisikan dengan masing-masing mukallaf ya, orang yang sudah bertaklif, yang sudah bertanggung jawab atas hukum dan atas segala perbuatannya, otomatis tidak bisa kita samakan hukum-hukum tersebut. Jadi kita bisa kalau mau bikin pemecahan masalah dalam pembahasan kita nanti atau pembahasan dalam metode dalam pengarang, dikombinasikan aja dengan metode ceramah, karena pasti apa-apa itu pasti dikasih mukodimah dulu ya. Jadi mukodimah itu ibaratnya metode ceramah gitu, tapi sisanya kreasi dari masing-masing pengajar dengan metode yang lain. Nah, kalau metode berikutnya adalah metode diskus yang biasa dipakai ya. Nah, di sini Sokrates ini menggunakan metode sejarah dalam metode diskusi. Tetap ya, pola diskusi ini guru, peserta guru lagi. Jangan sampai keluar dari ibaratnya guru. Karena kan anak-anak itu dengan berbagai macam pemahaman, tapi guru kan dari awal sudah tahu goalsnya apa. Harus dikembalikan lagi ke guru, supaya nanti dapatnya apa. Lucunya sekarang, apa yang dibahas, kesimpulannya apa gitu ya. Jadi banyak sekali kenapa wajar ya, kayak sekelas Imam Ja'far As-Shadiq aja ngadain jalsa atau pertemuan atau halakoh lingkaran untuk diskusi pelajaran fikih dan hukum, keluar mereka bikin mazhab-mazhab baru. Artinya tidak menutup kemungkinan anak kita itu pahamnya lain, bisa dilihat ketika mereka ujian ataupun ditanya dengan permasalahan atau hukum yang sudah kita bahas, pasti akan berbeda-beda, wajar. Makanya upayakan pemahaman itu disetarakan, paling tidak nggak usah panjang-panjang kesimpulan, karena panjang sekali pasti materi. Paling tidak ada satu materi yang menyimpulkan bahwa kan intinya misal
sholat itu punya wajib, gitu kan. Artinya itu aja jadi jangan sampai ada nanti, oh ternyata nggak apa-apa lu nggak sholat, jangan sampai keluar hukum-hukum yang lain-lain. Oh ternyata sholat itu sunnah loh, oh enggak ya, jangan sampai keluar hukum-hukum yang lain. Jadi usahakan kesimpulan itu berada di tangan guru ketika kita ingin berdiskusi. Jadi keuntungannya pada akhirnya memang kendali penuh itu ada di tangan guru, kemudian guru harus mengarahkan, waktunya juga bisa di manage dengan baik. Adapun keterbatasannya, kalau seandainya guru memiliki kendali penuh, akhirnya siswa-siswi tidak banyak ya. Karena kita kan bukan presentasi ya, tapi diskus setelah mereka satu sama lain membicarakan materi tersebut, nanti hasilnya baru nanti didiskusikan kembali. Tapi pada akhirnya kebanyakan memang harus guru ya. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi ini kekurangan. Tapi kalau kira justru lebih enak karena nantinya anak-anak tidak akan kemana-mana pembahasannya. Berikutnya diskusinya ada banyak macam ya, ada diskusi bebas, diskusi kelompok dan lain sebagainya. Ada metode tanya jawab ya. Metode ini ya salah satu metode tradisional. Misal pertama masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak, apa sih hukum makan, misal hukum makan saus tiram gitu ya, misal, atau boleh nggak sih kita makan kayak keluarga dari habitatnya di laut ya, tapi tidak bersisik, kira-kira apa? Panjang tuh nanti akan ada banyak objek-objek hewan yang akan disebutkan. Itu menarik gitu. Ternyata di hukum-hukum selain adat pun ternyata banyak juga ahlu sunnah yang menjaga diri untuk tidak memakan hewan-hewan seperti kepiting atau lele dan lain sebagainya. Karena mereka tahu lebih baik tidak memakan. Itu ternyata tradisi yang tidak jauh beda hukum-hukum fikih dari berbagai macam mazhab nantinya gitu ya. Berikutnya, nah ini tadi tujuannya adalah ketika ingin memenyampaikan konsep, sebelumnya kita tahu kira-kira sejauh mana anak-anak anak-anak sudah sedalam itu. Nah, kita akan membahasnya menyesuaikan dengan pemahaman itu. Tapi kalau misal anak jawabnya cuma nggak tahu, wah, berarti dasar lagi. Jadi tujuannya itu biar tahu. Nah, biasanya digunakan untuk sistem guru-guru yang beginner ya, masih pemula. Jadi paling tidak ini paling zona kompetisi. Kalau misal pengen membahas materi yang seandainya kita masih nggak tahu audiens kita apa yang dibutuhin, jadi paling tidak sistem tanya jawab. Ya mungkin kalau bisa kita lihat kondisinya seperti apa, lingkungan seperti apa ya, tapi paling tidak kita kena langsung bagaimana diwakilkan dari lisan para audiens nantinya, gitu ya. Ini adalah salah satu metode yang menarik juga tanya jawab untuk melengkapi metode ceramah. Biasa di akhir juga atau di awal. Nah, di sini ada juga metode individu. Ya udah berarti masing-masing memanfaatkan belajar sendiri. Artinya dikaji apa yang dipahami gitu ya. Ini namanya mutolaah sih, lebih ke mutolaah aja. Membaca biasa gitu apa yang ditangkap. Tapi kurang banget kalau dia tidak mengalokasikan pemahaman-pemahamannya. Karena ketepatan atau ketidaktepatan itu kan tergantung masing-masing pembaca. Karena tidak membaca itu punya informasi atau bagaimana cara mengelola data dengan baik ya. Karena kan informasi setiap orang berbeda dan pengelolaannya juga berbeda, otomatis bisa saja memahaminya kurang tepat atau ibaratnya bahkan salah paham gitu. Makanya lebih baik kalau sistem-sistem untuk individu itu kalau seandainya jelas kayak matematika dan dia mampu untuk menganalisis sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemahaman-pemahaman, otomatis masih perlu benarnya butuh metode-metode yang lain. Ini biasanya mutolaah bagus dipakai ketika sudah selesai materi tersebut dibahas, gitu ya. Metode eksperimen ya tadi tentang bagaimana bereksperimen penelitian. Makanya ini lebih ke eksak ya yang digunakan. Kalau di fikih apa? Kira-kira pembahasan eksperimen. Karena eksperimen itu kan lebih menciptakan hal baru ya. Gitu. Kalaupun disebutkan dengan tadi pemecahan masalah yang terkait hukum-hukum yang belum ada, kita kan tidak sedang mengeksperimenkan ya, hanya dalam arti mencocokkan ibaratnya data fatwa-fatwa yang sebelumnya kemudian dicocokkan dengan yang sekarang, tapi tidak dalam berarti bereksperimen untuk menemukan hal baru. Dan masih banyak lagi pembelajaran yang dapat digunakan bagi para guru dan para pelajar lainnya yang bisa dipilih, dan intinya apa saja itu bagus dan syarat-syarat yang bisa dipakai adalah
tetap confident ya, maksudnya pede aja karena siswa dan siswi itu pada akhirnya siap dengan menerima materi gitu. Karena mereka belum tentu paham dengan materi kita gitu. Jadi yang nyaman aja seasik mungkin pakai semua metode ibaratnya sesuai dengan audiens, kemudian pakai metode lebih dari 2 itu lebih baik. 3 itu lebih bagus, lebih dari 2 karena 2 aja nggak cukup. Sistem pembelajaran sekarang kan nggak boleh membosankan. Makanya kenapa kalau anak-anak sekarang ditanya nggak pengen sekolah, nggak pengen belajar, ya karena mungkin kita tidak bisa menyalahkan mereka ya, karena mereka dengan cepat, gampang tinggal akses di media, gampang nih tinggal tanya Meta, ChatGPT, Gemini misal, gampang nanti tinggal nge-Google, makanya mereka nggak mau hafalan lagi. Harus dimotivasi dengan istilah-istilah paling tidak pengulangan. Hafalan itu kita modusin dengan cara diulang-ulang. Dengan sendirinya mereka akan paham sendiri. Oh, udah pernah baca bahas taklid kok, kayaknya udah diulang itu taklid mulu Ustadz bilangnya gitu ya. Artinya kita nggak perlu bilang ada taklid, ijtihad misal, kemudian ada ihtiyat. Nah, itu ada sesuatu yang kalau diulang-ulang mungkin cepat lupa. Nanti belum lagi ketukar pelajaran filsafat atau belum lagi ketukar sama pelajaran fisika. Nah, tapi kalau kita selalu mendominasi dan memberikan contoh-contoh yang menarik, insya Allah karena tidak akan lupa dengan istilah-istilah fikih atau hukum-hukum yang sudah kita ajarkan. Oke, Adam ini, insya Allah kita lanjut lebih mendetail lagi ya, bagaimana pembelajaran hukum-hukum fikih. Kita akan ambil satu topik, kemudian kita akan uraikan, dan mungkin Ustaz akan beri contoh seperti apa nantinya. Adam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.